I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Loh, ada apa ini Mas Mbak? Ya Mas, kami dari kelompok 4 nih mau mengenalkan pentingnya literasi media di zaman sekarang. Kapan tuh Mas? Sekarang. Ya. Ayo. Oke. Mohon maaf menunggu waktu dari teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dari kelompok 4. Terus kami dari kelompok 4 2 tambah 2. Kami akan mempresentasikan mengenai literasi media. Saya perkenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Indra Prata Yuniasa. Ini dari silakan siapa? Saya Muhammad Siddiqo. Saya Nadia Rahma Nisa. Saya Liani Abdulia. Saya Bunanda Rusikir Jansono. Saya Alvin Yulfir Manusa. Saya Regna Samara Kencana. Saya Dito Al-Muzani. Oke. Ya, teman-teman udah tahu semuanya lah ya, yang di pagi ini para presentator kita yang pada ganteng dan cantik semua. Oke. Langsung aja ya. Teman-teman, monggo silakan bisa duduk. Ya. Ya. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, kita akan membahas tentang mengenai literasi media. Oke, kita di sini ada beberapa slide terkait dengan table of point. Yang pertama itu ada definisi dari literasi media. Yang kedua itu ada contoh-contoh dari media. Yang ketiga itu pentingnya literasi di masa ini hingga mendatang. Yang keempat itu ada definisi umum dari literasi media. Yang kelima itu fungsi dari literasi media. Yang keenam kejahatan dari dunia maya berupa contoh dan edukasi. Yang ketujuh itu ada peran dari literasi media di era sekarang. Yang keempat itu ada kesimpulan. Oke, langsung aja ke slide yang pertama. Definisi dari media. Apa sih itu definisi media? Seperti yang kita lihat di layar proyektor ini, definisi media adalah alat saluran komunikasi. Kata media secara harfiah memiliki arti perantara. Perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan source dan adanya penerima pesan receiver. Oke. Lanjut untuk yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Kanya. Selanjutnya yang kedua adalah contoh dari media. Nah, macam-macam media. Yang pertama ada media konvensional. Media konvensional adalah media sebelum adanya media baru yang digunakan untuk media massal. Contohnya itu yaitu surat kabar, majalah, koran, radio dan lain-lain. Dan yang kedua ada media digital. Media digital adalah segala media yang membutuhkan perantara internet. Yaitu untuk harus membutuhkan akses internet. Contohnya seperti yang kita tahu ya selama ini, yaitu YouTube, Facebook, web-web yang lain-lain, yaitu Instagram dan lain-lain. Kemudian dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi literasi media. Jadi, literasi media itu adalah pemahaman sumber teknologi, komunikasi, kode yang digunakan, pesan yang dihasilkan, seleksi, interpretasi, dan dampak dari pesan literasi media tersebut.
Ya, jadi definisi literasi media itu hadir sebagai benteng bagi halayak agar lebih kritis terhadap isi media, sekaligus menentukan informasi apa yang dibutuhkan dari media di tengah kejenuhan dan berbagai permasalahan informasi yang mengepung kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dian. Selanjutnya adalah pentingnya literasi media. Jadi literasi media seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nadia adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Jadi literasi media itu penting ya dalam mengolah informasi. Jadi biar kita nggak terkecoh dengan informasi yang belum tentu keabsahannya. Jadi kita bisa memastikan dulu apakah informasi itu benar-benar sudah betul atau hanya cuma berita hoax saja. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya ada manfaat literasi media. Ya, di situ ada 6 manfaat literasi media. Yang pertama itu mendapatkan berbagai wawasan, informasi dan dari literasi media. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan memahami makna dari suatu informasi, dan selanjutnya meningkatkan kemampuan menganalisis dan berpikir seseorang. Terus selanjutnya itu meningkatkan daya fokus atau kemampuan konsentrasi seseorang, meningkatkan kemampuan interpersonal seseorang menjadi yang lebih baik, meningkatkan kemampuan seorang yang merangkal kata dan menulis. Selanjutnya mungkin Mbak Mega. Lanjutnya, di sini ada kejahatan dunia maya. Di situ ada 3 ya, cyberbullying, phishing, sama plagiarisme. Yaitu cyberbullying, yaitu adalah perundungan yang mana mencemooh di dunia maya. Ketika kalian bersosmed atau di media sosial itu kan di IG maupun di TikTok, kita kan ada seperti komentar yang mana ada yang komentar yang baik dan ada yang buruk. Dan yang buruk itu adalah cyberbullying, yang mana bisa mencederai atau bikin sakit hati orang tanpa langsung. Itu adalah cyberbullying. Terus lanjutnya ada phishing yang mana kita mungkin di Facebook atau di IG ada sebuah link, yang mana itu link yang membuat kita bisa teretas sebuah IG akun kita, entah itu akun Facebook, akun IG kalian. Kalau kalian hanya asal ngeklik suatu link, kalau tanpa ada suatu berita yang benar atau kejelasan dari link tersebut, tolong untuk bisa berhati-hati soal link tersebut. Terus yang ketiga yaitu ada plagiarisme, yaitu adalah pencitraan karangan orang lain yang mana menjadikan seolah-olah karangan sendiri, yang mana kalian tahu sendiri kan kalau lagu ciptaan sendiri kurang lebih kayak kurang dapat ya, kalau namanya apa, kalau sudah di cover kayaknya lebih wah gitu ya, viralnya lebih cepat gitu. Terus ada juga yang mana penjiplakan jurnal atau tulisan orang dijiplak tanpa sepengetahuan dari itu, yang mana itu tidak mencantumkan referensi dari yang didapat jurnal tersebut. Mungkin itu dari kejahatan dunia maya. Lanjut. Ya, lanjut ya teman-teman, masih semangat? Dimohon untuk tetap mendengarkan dengan baik ya teman-teman. Selanjutnya itu untuk yang nomor poin 7 ialah peran dari literasi media. Jadi apa sih peran dari literasi media? Tentunya ada di dalam pendidikan, ya. Di mana ada di dalam pendidikan itu suatu gerakan literasi media. Apa itu gerakan literasi media? Merupakan salah satu upaya untuk menghadapi berkembangnya media massa. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu media sangatlah berkembang dengan cepat ya. Tentunya peran ini tuh sangatlah penting, bahwasanya untuk menganalisis, berpikir secara kritis serta open minded. Jadi ada 3 poin ya, untuk menganalisis, kemudian ada berpikir,
secara kritis dan juga open minded mengenai apa? Mengenai berita yang dipublikasikan di sekarang ini. Kan banyak itu berita-berita yang bahwasanya itu kita hanya mendengar, kita hanya melihat judulnya saja udah kayak negative thinking gitu kan. Kayak misal tentang Presiden Jokowi ini menggunakan atau mempublikasikan mengenai kebijakan ini. Nah, pastikan di dalam kita melihat judulnya saja udah kayak ini pasti negatif, ini pasti gini-gini kan, kita belum tentu isinya itu kan kayak gitu kan. Ya, lalu upaya di dalam pendidikan ini ialah tentunya untuk hal tersebut, menangkal berita-berita negatif yang masuk dan kita tentunya bisa lebih bijak dalam memilih berita yang diterima. Nah, kemudian di dalam pendidikan ini tentunya peran literasi media itu ada berupa formal dan juga non formal. Di mana yang formal itu di mana kita langsung loh dari kegiatan atau dari sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk yang non formal itu berupa dari organisasi di dalam sekolah tersebut. Mungkin demikian. Tentunya ada kesimpulannya teman-teman. Untuk kesimpulannya ialah silakan. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi digital di era kita sekarang sudah sangat besar. Munculnya media baru di samping dari media konvensional yang tadi sudah dijelaskan sudah sangat banyak. Yang mana seperti Instagram, YouTube, Twitter pasti tidak asing lagi di telinga kita para remaja. Yang mana kita bisa mencari apapun yang kita cari dengan sangat mudah. Berbeda sekali dengan zaman dahulu teman-teman. Itu tadi seperti yang disampaikan teman-teman, mulai dari definisi media, literasi media, pentingnya, contohnya, dan apa saja sih kejahatan yang ada dalam media. Mungkin di sini saya akan lebih ke pentingnya literasi media di era sekarang. Bahwasanya media sekarang kita tahu kan sangat bebas. Apalagi jikalau anak-anak memakai tanpa pengawasan orang tua, pasti sangat berbahaya kan. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum yang diemban oleh masyarakat menjadi kaum intelektual, kita harus bisa mengedukasi anak-anak di bawah kita. Kita bisa menjadi orang tua untuk mereka teman-teman, gitu. Bagaimana cara menggunakan media dengan baik dan benar, bagaimana cara untuk mengatasi tadi contoh kayak seperti cybercrime, gitu teman-teman. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela meluangkan waktunya untuk menjadi audiens. Kemudian untuk teman-teman kelompok silakan berkumpul. Silakan dari Mas Indra. Ya, kami haturkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berkenan menjadi audiens kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,